Tugas menemukan ratusan botol minuman keras. Pemirsa, ratusan pelajar SMP dan SMA di Ponorogo hamil di luar nikah. Ada 960.000 pelajar dan mahasiswa yang terlibat aktivitas judi online. Minuman keras, judi online, pergaulan bebas. 3 pilar, 3 pintu kehancuran. Dan sayangnya, kuncinya ada di generasi muda. Dewasa ini, tantangan generasi muda bukan lagi soal keterbatasan akses. Kalau dahulu teknologi sangat sulit dijangkau, kini terlalu mudah dirangkul. Hal yang dulu terasa jauh, kini tinggal sekali sentuh. Satu klik bisa mengubah dunia. Namun sayangnya, di satu klik yang sama bisa membuat sengsara. Kemudahan yang dulu bisa menjadi peluang, sekarang berbalik arah menjadi ancaman. Dan inilah keteguhan prinsip generasi muda diuji. Tanpa berbekal ilmu dan akhlak terpuji, kebebasan hanya akan melahirkan demoralisasi. Statistik telah menunjukkan betapa seriusnya permasalahan ini. Menurut data terbaru dari PPATK, mencatat bahwa setidaknya 197.000 anak dan remaja di Indonesia telah terjangkit dalam praktik judi online. Prevalensi konsumsi minuman beralkohol dalam kurun waktu 2 bulan terakhir di Indonesia juga telah menyentuh angka 2,2% bagi seluruh penduduk berusia 10 tahun ke atas. Pada tahun 2019, KPAI dan Kementerian Kesehatan mencatat bahwa 62,7% remaja di Indonesia sudah pernah melakukan hubungan seks di luar nikah. Mari kita uraikan mengapa hal negatif seperti ini bisa dengan sangat mudah menyebar dan menular. 1. Pengonsumsian minuman keras. Orang tua sibuk, anak pun tak terurus. Lantas remaja dibiarkan begitu saja mencari rumah untuk pulang, yang ternyata salah pada titik terendah. 2. Praktik judi online. Apa sih faktornya? Faktornya adalah ekonomi yang menekan, janji manis, kaya instan, seakan menjadi sebuah harapan yang akan menjadi kenyataan. 3. Maraknya pergaulan bebas. Apa faktornya? Faktornya adalah kurangnya edukasi positif dari lingkungan sekitar yang membantu pertumbuhannya. Minuman keras menghancurkan akal. Praktik judi online menguras harta. Pergaulan bebas merusak moral anak bangsa. Ketiganya sama-sama destruktif, merusak fondasi individu, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Dan lama-kelamaan hanya akan menyisakan kehancuran. Padahal Islam telah menegaskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan judi dan khamar adalah perbuatan yang dilakukan oleh syaitan. Di mana Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90 menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Rasulullah pun telah menyatakan, "Waman qala li sahibihi ta'ala ukhamirka falyatasaddaq." Bahwasanya mengajak berjudi merupakan suatu dosa yang harus ditebus dengan bersedekah. Karena apa? Karena mengajak berjudi berarti mengajak pada suatu kemaksiatan yang akan menimbulkan permusuhan. Kebiasaan buruk yang dituruti bukan hanya akan merusak pelakunya, namun juga akan menjadi penyakit sosial yang akan menjangkit lingkungan sekitarnya. Solusinya bukan sekedar melarang, tetapi memastikan remaja paham apa yang dipertaruhkan. Caranya dengan membekali mereka dengan pemahaman tentang adab, lingkungan pertemanan yang sehat, dan penggunaan teknologi yang bertanggung jawab. Karena generasi muda tak bisa hanya dipaksa untuk menjauh. Mereka yang harus dipahamkan bahwa setiap pilihan punya harga yang harus dibayarkan. Anak muda tak butuh sekedar larangan. Mereka butuh alasan, penjelasan, dan juga teladan. Dan pada akhirnya, pilihan selalu berada di tangan kita, para generasi muda, aktor transformasi. Tentang kita memilih antara ikut arus kerusakan atau menjadi generasi yang mendorong perubahan.